Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita telah merenungkan tentang karunia dan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan. Tetapi satu hal penting yang perlu kita renungkan hari ini adalah bagaimana kita dapat membedakan pelayanan yang benar-benar dari Roh Kudus dengan pelayanan yang hanya emosional, bahkan menyesatkan. Dalam dunia yang penuh dengan pengalaman rohani, tidak semua yang rohani itu berasal dari Roh Kudus. Karena itu, firman Tuhan memberikan peringatan yang serius. Mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan juga dari 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33. Semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Tetapi jika seseorang mendapat wahyu, yang lain harus diam. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa pelayanan yang sejati selalu dapat diuji, berjalan dalam tertib dan damai, dan bertujuan untuk membangun tubuh Kristus, bukan memecahnya. Mari kita merenungkan 3 prinsip penting dalam menguji dan mengarahkan pelayanan rohani. Pertama, pelayanan rohani harus diuji dengan firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 1 jelas menyuruh kita menguji roh-roh. Artinya, setiap pengajaran, nubuat, atau manifestasi rohani harus ditimbang dengan firman Tuhan. Tanda dari pelayanan yang sehat tidak bertentangan dengan Alkitab, mengarahkan kepada Kristus, bukan kepada manusia, menghasilkan pertobatan, bukan hanya hiburan rohani. Jika suatu pelayanan lebih menonjolkan emosi, pengalaman pribadi, atau sensasi, kita perlu berhati-hati dan mengujinya. Kedua, pelayanan rohani sejati menjaga ketertiban dan damai. 1 Korintus 14 mengajarkan bahwa semua karunia rohani harus dilakukan dengan tertib dan untuk membangun jemaat. Allah bukan Allah kekacauan, melainkan Allah damai sejahtera. Artinya, suasana kebaktian tidak seharusnya kacau atau membingungkan. Tidak boleh ada pertunjukan ego atau interupsi tidak sopan. Semua harus mendengarkan Roh Kudus bersama dalam ketertiban dan kasih. Roh Kudus tidak mendorong kekacauan, tetapi keselarasan. Ketiga, setiap pelayanan harus digerakkan oleh Roh, bukan ambisi pribadi. Kita perlu bertanya, apakah pelayanan saya benar-benar karena dorongan Roh Kudus? Atau ada motivasi tersembunyi, mencari pujian, pengaruh, dan kekuasaan? Pelayanan rohani yang tidak diarahkan oleh kasih dan kebenaran hanya akan melukai tubuh Kristus. Tetapi pelayanan yang diarahkan oleh Roh akan membuahkan kesatuan, kekuatan, dan kemuliaan bagi Allah. Saudara, marilah kita menjadi hamba Tuhan yang bijak dan berhati-hati. Dalam dunia yang penuh dengan pengalaman rohani, kita harus selalu menguji segala sesuatu dan hanya berpegang pada yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Tanyakan hari ini, apakah pelayanan saya membangun jemaat? Apakah Roh Kudus sungguh memimpin pelayanan ini? Apakah firman Tuhan menjadi dasar, bukan hanya perasaan? Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus, ajarlah kami untuk menguji segala sesuatu dengan terang firman-Mu. Jauhkan kami dari pelayanan yang menyesatkan, yang hanya mengejar sensasi tanpa kebenaran. Tolong kami mengarahkan setiap karunia dan pelayanan sesuai kehendak Roh Kudus-Mu. Dalam kasih, tertib,
dan untuk membangun tubuh Kristus. Kami mau menyenangkan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.